Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Ada sebuah faedah sebagaimana yang dikatakan oleh seorang ulama yang bernama Al-Habib Alwi bin Syihab, tercantum di dalam kitab Fawaidul Mukhtar bab tentang menikah. Maka dikatakan di sini, beliau mengatakan adalah yang berisra fi arba'ati asya. Jadi dianjurkan seseorang itu hendaknya mempercepat pada 4 perkara. Jadi kita dianjurkan untuk bergegas untuk mempercepat pada 4 hal. Apa yang pertama? Yang pertama adalah al-mayyit idza mat. Yang pertama, kalau ada seorang yang meninggal, maka hendaknya langsung dikuburkan. Idza jara alaihi al-amr an yubadiru bi tajhizi idza tahaqqaq mautuh. Jadi dikatakan oleh beliau, kalau seorang itu meninggal, maka hendaknya kita itu langsung menguburkannya. Setelah kita tajhiz, mempersiapkan apa yang harus dilakukan sebelum dikuburkan, disolatkan, dikafankan, dimandikan, kemudian baru dikuburkan. Tidak boleh menunggu lama-lama, maka hendaknya dipercepat. Kemudian yang kedua sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Habib Alwi bin Syihab, bahwasanya yang kedua adalah al-bintu idza jaa khatibuha zawjiha. Seorang wanita jika datang seseorang yang hendak melamarnya, maka nikahkan dia. Maka di sini sebagaimana Nabi Muhammad SAW mengatakan dalam sabda beliau, idza jaa, kalau datang seseorang, rajulun, seseorang yang mana hendak melamar anak perempuan, yang mana tardawna dinahu wa khuluquhu, yang mana kita itu melihat laki-laki tersebut bagus akhlaknya, bagus baik agamanya, maka hendaknya kita menikahkan, kata Nabi. Kenapa? Karena nanti ditakutkan akan ada sebuah fitnah, fasadun fil ardi. Akan takutnya nanti akan ada fitnah di muka bumi ini. Maka hendaknya ma'an hadis itu, kita ketika datang seorang lelaki yang akan melamar seorang wanita, maka hendaknya untuk menikahkannya dengan syarat laki-laki tadi adalah laki-laki yang baik agamanya dan bagus akhlak. Kemudian yang ketiga yang dianjurkan oleh Al-Habib Alwi bin Syihab untuk dipercepat, yang ketiga apa? Yang ketiga adalah wal munkar idza ra'ahu. Kalau melihat kemungkaran, hendaknya langsung an yubadiru ila inkari wa izalati. Langsung cepat-cepat kita basmi kemungkaran tersebut. Melihat ada seseorang yang hendak melakukan perbuatan maksiat, maka kita cegah perbuatannya. Kalau ada orang yang ingin melakukan suatu pembunuhan misalnya, kita langsung kita cegah dan kita hilangkan niat tersebut, niat orang tersebut. Nah, intinya adalah jika kita melihat kemungkaran, hendaknya kita menghilangkannya. Makanya dikatakan man ra'a minkum munkaran, kata Nabi Muhammad, jika salah seorang kalian melihat suatu kemungkaran, falyughayyir biyadihi, maka hendaknya dia itu mengubah kemungkaran tersebut dengan tangannya, mencegahnya dengan tangannya, atau maksud ada ulama mengatakan dengan kekuasaannya. Fa in lam tastati' fa bi lisani, kalau tidak bisa dengan kekuasaan atau dengan tangannya, maka dengan lisannya kita ucapkan, jangan melakukan ini.
dia tidak sholat, maka kita cegah, yuk sholat, supaya dia melaksanakan sholat. Kemudian fa in lam tastati fa biqalbi, kalau tidak bisa lagi kata Nabi Muhammad, maka dengan hati. Maksudnya adalah kita benci ketika seseorang yang kita lihat itu melakukan sebuah perbuatan maksiat. Maka dikatakan hal tersebut adalah adhaful iman, paling lemahnya iman seseorang. Kalau dia melihat kemungkaran, dia benci dalam hati. Kemudian lanjut pada hal yang keempat yang harus kita percepat, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Habib Alawi bin Syihab adalah waddin idza kana indaka syai' badir ila qadahu waddain. Waddain, dan kalau punya hutang, idza kana indaka syai', kalau memang kita memiliki sesuatu yang dapat melunaskan hutang kita, badir ila qadahu, maka hendaknya kita percepat untuk kita lunasi. Jadi 4 hal ini harus kita percepat. Itu menurut nasihat dan pesan daripada Al-Habib Alawi bin Syihab, cucu daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan 4 faedah ini, yang pertama, jika ada orang mati kita percepat, kita percepat tadhisnya. Kemudian yang kedua adalah jika seorang anak perempuan itu dilamar oleh seseorang. Yang ketiga adalah jika kita melihat kemungkaran. Yang keempat adalah jika kita punya hutang dan bisa melunaskannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.